Sahabat-sahabatku dan saudara-saudariku serta jemaat yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menghantarkan kita melewati hari-hari lalu. Kita telah tiba di hari Jumat. Setiap peristiwa, setiap persoalan, setiap sukacita, kegirangan, kegembiraan yang telah Tuhan berikan kepada kita di hari lalu, itu adalah cara Tuhan menghadirkan dirinya dan cara Tuhan untuk dapat kita rasakan kehadirannya. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Tuhan kita itu setia. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Seperti apapun kita, baik lemah, baik sedang kita berdosa sekalipun, kasih setianya yang selama-lamanya itu akan memberikan kesempatan, peluang untuk kita kembali kepada Dia. Sahabat, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita sejenak menikmati firman Tuhan, yaitu dari Roma 15 ayat 17. Demikian firman-Nya. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Demikian firman Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan dan memelihara firman-Nya. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku, saya telah menyaksikan, melihat, mendengar, bahkan mengalami sebahagian bahwa ternyata memelihara firman dalam hidup kita ialah pusat kebahagiaan. Dari sana akan datang aliran kebahagiaan yang tidak dapat dihadirkan oleh yang datang dari dunia ini. Saudara-saudari yang diberkati, sebagai orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan, sebagai orang yang telah menerima Roh Kudus, kita semua terpanggil untuk hidup bersama Kristus, untuk setia bersama Kristus, untuk tetap melihat kehadiran Kristus di tengah-tengah pergumulan yang berat sekalipun. Saudara-saudariku, sering realitas, fakta, dan logika kita ingin melengahkan kita, bahkan melemahkan kita, sehingga kita menjadi kabur penglihatan kita akan kuasa dan kehadiran Kristus dalam hidup dan pelayanan kita. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang dipanggil, diutus menjadi berkat oleh Tuhan. Kepada kita ditaruhkan, diembankan tugas pelayanan. Apapun jabatan, pekerjaan, dimanapun saudara-saudari dipercayakan Tuhan bekerja, aktif terlibat di lingkungan masyarakat, di gereja, ataupun di organisasi-organisasi. Marilah kita lihat itu semua sebagai ladang pelayanan, sebagai tempat pengutusan, sebagai ladang panggilan Tuhan untuk kita. Sehingga setelah kita mengerjakan ladang yang dipercayakan Tuhan, tugas yang dipercayakan Tuhan, lahan yang dipercayakan Tuhan, dan Tuhan sebenarnya memperlengkapi kita ketika kita diutus di pekerjaan-pekerjaan masing-masing, di organisasi-organisasi, di tempat keterlibatan kita di masyarakat. Tuhan memperlengkapi kita dari dalam. Tanpa kita sadari, Roh-Nya bekerja, menaruhkan hikmat, menaruhkan ketelitian, kecerdasan, menaruhkan kepada kita kebijaksanaan menimbang perkara-perkara. Tuhan bekerja di dalam diri kita, meskipun kita tidak menyadari pekerjaan-pekerjaan Allah itu semakin nyata melalui saudara dan saya. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, ketika kita telah mengerjakan pekerjaan itu, diajak Paulus untuk kita berbangga diri. Apa yang kita banggakan di dalam pelayanan itu? Yang pertama, kita bangga Kristus melayakkan kita melayani Dia. Kita bangga Kristus memberi kesempatan kepada kita untuk terlibat menjadi berkat. Kita bangga
kita dipakai oleh Kristus menjadi medianya, menjadi sarana dan partnernya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat dan hebat. Memang kadang manusia mengukurnya salah. Kadang manusia mengukur yang kita kerjakan dalam pelayanan tidaklah tepat. Kita tidak menerima apresiasi. Kita tidak mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Bahkan mungkin setelah kita bekerja dengan keras, kita hanya mendapatkan cibiran, kita mendapatkan hinaan, bahkan kita dituduh yang tidak-tidak. Tetapi saudara-saudari, biarkan itu semua. Kita harus berbangga karena Tuhan memakai kita untuk melayani Dia. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, membanggakan diri di dalam Tuhan itu akan menguatkan kita untuk tetap bekerja, akan mengokohkan kita untuk tetap bertahan berkarya untuk Tuhan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita bangga akan Tuhan, ketika kita berserah dan percaya kepada Tuhan, itulah kemegahan kita, itulah kebanggaan kita, sehingga kita yakin Tuhan berkenan kepada apa yang kita sedang kerjakan. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, orang-orang gagal dia hanya menyalahkan keadaan. Tetapi orang-orang berhasil, dia terus merubah keadaan. Orang-orang gagal, dia merendahkan sekitarnya. Orang-orang berhasil, dia memegahkan, memuji sekitarnya. Orang-orang sukses, orang-orang yang mengetahui keberhasilan yang ia kerjakan. Orang-orang gagal hanyalah melihat keberhasilan orang sebagai kegagalannya. Saudara-saudari yang diberkati, apakah keberhasilan dan kesuksesan kita di dalam pelayanan? Tersering orang beriman malu, bahkan merasa bersalah kalau dia menilai, memuji dirinya di dalam pelayanan. Tetapi Paulus mengajak kita, marilah menilai, bahkan bermegah terhadap apa yang kita kerjakan kepada Tuhan di dalam diri kita, bukan untuk dimegahkan kepada orang lain. Tetapi berbanggalah kita kalau kita masih bisa melayani Tuhan. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, seperti apapun kita direndahkan, seperti apapun kita dinilai, seperti apapun kita diukurkan orang-orang lain, tapi lihatlah apa yang kita ukurkan tentang diri kita menurut kita. Itu lebih penting dan jauh sangat penting mengukurkan apa yang kita kerjakan kepada Tuhan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, marilah belajar memuji diri di dalam hati. Karena dari sana akan lahir aliran semangat, aliran sukacita meskipun mendapat hadangan. Kiranya Tuhan, sumber hikmat dan pengetahuan, menambahkan kepada kita berkat-berkat sehingga kita bisa menjadi puji-pujian di dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur kami Tuhan berikan kesempatan untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam gereja kami. Kami ingin menguji dan kemudian memuji kami bahwa kami telah bisa melayani Tuhan dengan benar dan baik. Dan biarlah ukuran Tuhan yang kami megahkan. Terlebih kami mau bermegah karena Yesus Kristus, karena keselamatan, karena anugerah dan kemurahan hatian Tuhan. Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu. Berkatilah kami dan pulihkan keadaan kami, karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Tuhan sungguh berkuasa penuh atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus,
Kami memohon, kasihanilah kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin.